Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Khairul Anam selaku tutor bahasa Indonesia. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada dan yang sedang menonton video ini. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Linda Adila Fauzi dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis dengan nomor induk mahasiswa 0421449929. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan gagasan saya terkait COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 merupakan jenis coronavirus yang belum teridentifikasi sebelumnya pada manusia. Setidaknya ada 2 jenis coronavirus yang sudah teridentifikasi menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Adapun gejala yang paling umum pada penderita COVID-19 berupa batuk, demam, hilangnya indera penciuman dan indera perasa, dan juga kelelahan. Adapun gejala yang kurang umum seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, ruam, dan perubahan warna pada tangan maupun kaki, dan juga mata merah atau iritasi mata. Adapun gejala yang serius pada penderita COVID-19 yaitu sesak nafas, kurangnya mobilitas atau bicara dan juga kebingungan, dan yang terakhir adalah sesak dada. Apabila Anda menunjukkan gejala yang serius, maka segera cari pertolongan medis terdekat. Ada juga kondisi di mana pasien tidak menunjukkan gejala, akan tetapi kadar oksigen di dalam jantungnya itu sangat rendah. Hal ini dapat menyebabkan gagal organ. Kondisi ini disebut dengan heavy hypoxia. Adapun orang yang tidak menunjukkan gejala disebut dengan asimptomatik, dan orang yang menunjukkan gejala disebut dengan simptomatik. Adapun cara pencegahan pada individu, yang pertama yaitu dengan rajin mencuci tangan. Adapun cara mencuci tangan sendiri yaitu dengan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Apabila tidak mencuci tangan, bisa diganti dengan menggunakan hand sanitizer. Dan yang kedua yaitu penggunaan masker saat keluar rumah. Penggunaan masker harus menutupi hidung dan juga mulut. Ketika menggunakan masker sekali pakai, maka gunakanlah masker tersebut tidak lebih dari 1 kali. Apabila menggunakan masker kain, maka setelah menggunakan masker kain, maka segera cuci masker tersebut. Yang ketiga yaitu menerapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Dan yang keempat adalah setelah berpergian, ketika sampai di rumah, maka hendaknya segera membersihkan diri atau mandi dan juga berganti pakaian sebelum kontak fisik dengan keluarga yang ada di rumah. Yang kelima yaitu meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara menjaga pola hidup sehat dan juga berolahraga. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesehatan jiwa dan psikososial. Perlindungan kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu pembatasan fisik dan sosial. Seperti program pemerintah saat ini, yaitu diberlakukannya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan yang kedua yaitu etika bersin dan batuk di masyarakat. Jika batuk, maka harus atau dengan menggunakan masker. Yang kedua, ketika batuk atau bersin, maka gunakan lengan bagian dalam atau tisu ketika bersin. Jangan menggunakan telapak tangan untuk menutupi mulut saat bersin. Lalu isolasi mandiri atau perawatan di rumah.
ketika menunjukkan gejala, baik itu gejala umum atau kurang umum, pelaksanaan karantina terhadap populasi berisiko. Dan yang terakhir adalah vaksinasi. Vaksinasi merupakan program dari pemerintah. Pemberian vaksin ini dianggap solusi paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus akibat infeksi SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan virus atau bakteri penyebab infeksi. Meskipun tidak 100% melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat membuat kemungkinan kecil adanya gejala berat atau komplikasi akibat virus corona. Selain itu, vaksinasi atau pemberian vaksin ini bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Karena ada sebagian orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin karena alasan tertentu. Adapun orang yang tidak diprioritaskan mendapatkan vaksinasi, yaitu remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang-orang yang memiliki penyakit serius seperti diabetes dan juga hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi dengan kita mendapatkan vaksin, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri dari virus corona, akan tetapi juga orang di sekitar kita yang belum memiliki kekebalan tubuh dari infeksi virus corona. Jadi mari sukseskan program vaksinasi COVID-19 gratis dari pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Sukseskan vaksinasi, say goodbye to pandemi. Sekian gagasan saya terkait COVID-19. Apabila ada kesalahan, baik pengucapan atau kalimat yang tidak berkenan di hati Anda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.